Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi hari ini. Kami sekarang sedang berada di Studio Rasil. Kita akan jumpa pagi ini dalam acara Ulumul Quran bersama Ustadz Husein Alatas dan Ustadz Otong Surasman. Masih dalam Ulumul Quran, kita mengambil tema stagnasi Ulumul Quran dengan subtema kajian di seputar kajian ini sesi ketiga di seputar kajian masalah zakat. Assalamualaikum Ustadz Husein. Waalaikumsalam. Baik, kita mulai acara ini dengan membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah kita sudah baca Al-Fatihah. Allah mudahkan kita dalam memahami apa-apa yang dijelaskan oleh guru-guru kita. Baik, sebagai pengantar, Ustadz Otong akan menyampaikan. Tafadhol Ustadz Otong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan guru kita Al-Habib Husein Alatas, Bapak Haji Muhammad Krisna, Guru Rasil, para pendengar dan pemirsa Rasil TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi hari ini kita dapat berjumpa lagi pada kajian yang sangat istimewa, yang sangat penting tentunya, yaitu Ulumul Quran dalam kajian fikih praktis, masih seputar zakat ya. Ini amat penting untuk kita pahami, kita sadari, di mana di dalam kitab suci Al-Quran sebagai bahan renungan ya, perintah ibadah sholat selalu digandengkan dengan perintah zakat. Juga pada sisi lainnya perintah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala selalu digandengkan dengan perintah berbuat baik kepada kedua orang tua, kepada kerabat dekat, kemudian orang-orang yatim, ya, orang-orang miskin ya. Ini tentunya perlu kita pahami, perlu kita renungkan bagaimana agar suatu bangsa, suatu masyarakat itu lebih maju, lebih sejahtera. Barangkali mungkin konsep ininya perlu dipahami ya Bibi, karena banyak sekali kasus-kasus di masyarakat itu, contoh kecil, banyak orang itu menolong orang lain tapi membiarkan saudaranya misalkan. Saudaranya membutuhkan dibiarkan, tetapi orang lain yang membutuhkan dia bantu ya. Apakah dengan zakatnya misalkan atau dengan sedekahnya. Juga sisi lainnya, sempat saya diskusi dengan teman, sedikit mengeluh teman itu, kenapa ternyata di kalangan guru-guru ibtidaiyah itu gajinya 400.000. Gajinya 400.000. 400.000 cukup apa gitu ya. Ini satu sisi untuk bahan renungan. Barangkali nanti dengan dikumpulkannya zakat, sedekah segala macam itu bisa mengatasi hal-hal seperti ini gitu. Bayangkan beberapa tahun yang lalu ya, itu ada MTQ tingkat nasional, tingkat ibtidaiyah. Itu subhanallah,
korinya itu ya masa ya anak SD ya, tapi bacaannya sangat luar biasa gitu. Dan potensialnya itu sangat besar ya, terutama Jawa Barat ya. Itu ibtidaiyah itu sampai sekitar 14.000. Kan banyak ya. Nah, tapi sisi lainnya guru-gurunya itu ya mendapatkan gaji yang kecil. Mungkin konsep kedepannya barangkali bisa dibahas, diusulkan bagaimana supaya ada pemerataan lah gitu ya. Yang penting masyarakat itu terutama ustadznya bisa sejahtera ya. Gitu. Nah mungkin ini beberapa problem kenapa terjadi seperti ini. Nah, sementara yang telah kita bahas di zaman Rasulullah ya, dengan zakat itu semua asnaf bisa diatasi, termasuk masih ada lebihnya. Nah sementara sekarang ini sangat-sangat jomplang ya. Artinya dengan banyaknya kemiskinan ya, kebodohan, itu berarti ini problem pertama itu karena memang tidak sejahtera. Nah barangkali dengan pembahasan seputar zakat ini ya bisa memberikan solusi ya terhadap problem-problem yang dihadapi oleh masyarakat. Jangan sampai tadi jomplang ya, yang kaya-kaya ya, yang miskin-miskin gitu ya. Kemudian ustadz juga misalkan kiai ada yang memang hidupnya mewah, sementara yang lainnya itu dalam keadaan kondisi yang sangat memprihatinkan. Nah bagaimana satu sisi untuk merubah pola pikirnya gitu, bagaimana supaya mindsetnya itu bisa betul-betul mengamalkan isi kandungan Quran, yaitu perintah sholat dengan zakat, perintah beribadah kepada Allah, kemudian berbuat baik kepada kedua-dua saudara, juga kepada saudara-saudara dekatnya tentunya. Kalau konsep ini dijalankan, berarti sekupnya itu lebih mudah ya, setiap keluarga itu menyelesaikan masalah-masalah keluarganya. Nah, mungkin ini sebagai pengantar supaya masyarakat bisa melek ya, terutama yang para agniya ya, para pengusaha itu biar melek, biar bisa membantu ya masyarakat yang lainnya betul-betul berdasarkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, para pendengar pemirsa, lebih lanjutnya ya akan dibahas oleh guru kita Al-Habib Husain Al-Atas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Allahumma atina min indika rahmah wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a wa anfa'na bima 'allamtana wahdi bina wa aslihna wa aslih bina waj'alna hudatan muhtadin wa la taj'alna dhallina mudhillina birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Ikhwan, akhwat, pendengar, pemirsa Radio TV Silaturahim, Ustadz Otong yang menemani kita pagi hari ini, begitu pula Ustadz Muhammad Krisna Neza, serta seluruh kerabat kerja di studio, pada seluruh keluarga besar Rasil, kaum muslimin dan muslimat, begitu pula seluruh keluarga besar umat manusia yang merupakan anak keturunan ayah ibu yang sama, diciptakan oleh Tuhan yang sama, menjalani juga ujian dan tugas yang sama. Mari bersama-sama kita berjalan berlomba-lomba menuju Allah Subhanahu wa taala. Assalamullahi alaikum jami'an wa rahmatullahi wabarakatuh. Islam adalah tuntunan hidup yang membimbing kita menuju kehidupan yang lebih lurus. Sebagaimana firman Allah menerangkan kitabnya, Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya kitab
Al-Quran ini menuntun, membimbing kita menuju kehidupan yang lebih lurus, lebih sempurna. Aqwam juga menggambarkan kehidupan yang penuh dengan keseimbangan. Bukan hanya lurus, tapi penuh keseimbangan. Membangun keharmonian. Yang bisa melakukan hal ini hanya Allah. Kenapa? Karena Allah yang menciptakan manusia. Yang menanamkan dalam sanubari setiap manusia potensi-potensi jiwani yang ada pada mereka. Wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna as-shalihat anna lahum ajran kabira. Dan juga menyampaikan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman kepada Allah. Bukan hanya percaya, tapi beriman, percaya, dan siap untuk menjalani apa yang diperintahkan Allah. Mengikuti tuntunan-tuntunannya. Kemudian mengerjakan amal soleh. Allah janjikan bagi mereka ganjaran yang amat besar. Jadi, Islam dan ajarannya sebetulnya bertujuan untuk memperbaiki, meluruskan kehidupan kita dan mengantarkan kita menuju kebahagiaan, keberuntungan dunia dan akhirat. Oleh karena itu tidak ada satupun aspek kehidupan kita, melainkan semua ditangani, dibimbing dan diarahkan oleh Allah. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan berulang kali dalam kitabnya bahwa dialah Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa ma tahta tsara. Dia Rabb yang merawat, yang mengasuh, yang memelihara seluruh yang terdapat di langit dan di bumi. Begitu pula yang terdapat dalam perut bumi. Nah, mengingat kita sebagai khalifah Allah, menjalani ujiannya, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan meninggalkan kita dalam kebingungan. Maka Allah menjelaskan kepada kita apa yang harus kita lakukan dalam hidup ini. Di samping menjelaskan dari mana kita berasal, untuk apa kita hidup dalam kehidupan dunia ini, kemana kita akan pergi, dan bagaimana cara hidup yang benar, itu diterangkan Allah agar manusia tidak beralasan di hari kemudian nanti bahwa mereka tidak tahu menahu tentang tuntunan hidup mereka. Nah, dalam kehidupan kita memiliki kebutuhan yang bermacam-macam. Ini merupakan kebutuhan yang sifatnya fitri. Di antara kebutuhan yang dibutuhkan manusia adalah mencukupi kebutuhan makan mereka, minum mereka. Betul enggak? Mereka juga memiliki tempat untuk berdiam dengan nyaman yang menaungi mereka. Kendaraan menuju pekerjaan mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala sediakan. Sediakan apa? Semua kebutuhan manusia Allah telah sediakan, baik kebutuhan pangannya, sandangnya, papannya. Ya. Dan Allah mewajibkan hal ini atas dirinya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satupun makhluk yang melata kecuali Allah telah menyiapkan rezeki. Itu menjadi tanggung jawab Allah. Kalau Allah ciptakan makhluk yang tidak menyiapkan rezekinya, berarti Allah zalim dong. Sebagaimana hewan, serangga yang kecil, Allah telah siapkan kebutuhan mereka. Sampai terkadang seseorang tidak sadar di saat dia membuang sisa makanan pada giginya jatuh ke bawah, disaksikan merupakan hidangan besar bagi semut-semut yang berkerumun mengelilinginya. Betul enggak? Kita menganggap sepele, ternyata itu merupakan hal yang dituliskan Allah bagi sekelompok semut untuk mencicipi hidangan. Tapi karena manusia, sebahagian dari mereka tamak, serakah, egois, dan culas. Akhirnya sebahagian manusia ini menguasai sumber-sumber pangan sebagian besar manusia. Di samping menguasai sumber-sumber pangan dan kebutuhan hidup sebagian manusia, juga mereka memperalat dan memperbudak manusia. Dengan apa? Dengan menahan kebutuhan-kebutuhan mereka di tangan sebagian orang ini. Kita saksikan sebagai contoh. Satu konglomerat yang berkolaborasi dengan pejabat menguasai bisa jutaan hektar tanah. Kemudian juga mendapatkan perlindungan
di mana usaha-usaha mereka mendapatkan proteksi, perlindungan. Mereka bisa melakukan monopoli. Dengan kekuatan ekonomi raksasa ini, mereka bisa memperalat, memperbudak, ya, dan mengemudikan banyak manusia. Karena apa? Karena menguasai hajat hidup orang-orang banyak. Hal ini merupakan hal yang benar-benar ditentang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah, ya, memerintah alam raya dengan penuh keadilan. Allah menyediakan segala-galanya yang dibutuhkan manusia di muka bumi ini. Lalu Allah perintahkan manusia untuk hidup dengan penuh keadilan. Dia boleh memenuhi hajatnya, kebutuhannya, hidup sejahtera, tapi dengan syarat dia tidak menzalimi orang lain. Dan Allah wajibkan pada harta yang dimiliki, yang mereka dapatkan dari usaha mereka, dengan ilmu yang Allah ajarkan, dengan akal yang mereka miliki, agar mereka berbagi terhadap sesama. Oleh karena itu pada harta setiap orang dari kita ada hak-hak banyak orang. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala di samping melarang kita untuk berbuat zalim, melanggar hak-hak orang lain, juga Allah ingatkan akan kewajiban kita untuk mengeluarkan hak-hak orang yang berhak yang Allah Subhanahu wa Ta'ala titipkan pada harta kita. Dan Allah memiliki saham. Allah yang memberikan, masa nggak punya saham? Betul nggak? Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah menggambarkan orang yang bertakwa. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Allah menunjuk kepada kitabnya yang merupakan petunjuk yang Allah anugerahkan bagi orang yang bertakwa. Karena hanya orang yang bertakwa yang siap mengikuti apa yang mereka fahami. Siapa mereka? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Itu mereka yang beriman kepada yang gaib. Bukan hanya hidup untuk dunia ini yang singkat, untuk nafsunya, ya, untuk kepuasannya dalam kehidupan dunia. Tapi di samping kehidupan dunia, mereka beriman kepada hari akhirat. Mereka mempersiapkan bekal dunianya, tapi mereka akan lebih mempersiapkan bekal akhiratnya yang kekal. Hari kebangkitan, hari hisab, surga, neraka, itu selalu menjadi apa? Menjadi harapan buat mereka, juga menjadi peringatan untuk tidak berbuat yang tidak. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dari apa yang kami berikan kepada mereka, mereka berinfak. Jadi Allah ingatkan yang ada pada mereka pemberian Allah. Betul enggak? Yeah. Nah, dia sebagai manusia ingin kelayakan dalam hidup ini. Ingin kecukupan. Dia mencukupi dirinya, istrinya, anaknya, juga ingin menyekolahkan mereka, ingin menyediakan tempat tinggal yang layak bagi mereka. Betul enggak? Nah, kira-kira orang lain punya keinginan yang sama apa tidak? Oleh karena itu, mengingat potensi orang berbeda-beda, ada yang memiliki kekayaan, ada yang memiliki skill, ada yang menjadi tenaga yang bekerja. Sebagai pekerja, mereka bukan alat kerja. Seperti di tengah-tengah masyarakat kapitalis, para pekerja dianggap alat kerja. Mereka mitra. Mitra yang bekerja sama bersama si kaya dengan tenaga mereka, yang punya skill dengan skill mereka, yang punya uang dengan uang mereka. Kalau masyarakat kapitalis menganggap uang itu Tuhan mereka. Oleh karena itu mereka memandang buruh sebagai alat kerja. Nggak ada bedanya dengan pacul, dengan skop, ya, dengan garpu. Itu di mata mereka begitu. Tapi dalam Islam tidak. Mereka adalah mitra. Mereka mitra yang memiliki hak juga yang harus kita perhatikan. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala di samping mewajibkan para pengusaha mengeluarkan kewajiban mereka, memberikan buruh-buruh mereka, ya, imbalan yang sesuai dengan pekerjaan mereka. Jangan membayar semurah-murahnya, kemudian menjual setinggi-tingginya untuk menimbun kekayaan dengan mengabaikan hak-hak manusia. Negara di saat mengundang investor untuk datang ke negeri, ya, ke negerinya, akan melakukan investasi, dia harus menjaga hak-hak buruhnya, jangan buruh murah yang ditawarkan. Itu namanya kezaliman. Betul enggak? Yeah. Kan mereka menawarkan buruh yang murah. Tenaga kerja yang tidak membutuhkan jaminan bermacam-macam. Kalau sakit sedikit dikasih cuma paling Panadol atau CTM. Tidak memperhatikan kesehatan mereka seperti di negara-negara yang maju dan sejahtera. Berarti kita membiarkan rakyat kita hidup dalam perbudakan. Oleh karena itu,
Di samping kewajiban upah yang layak diberikan, juga Allah wajibkan mereka mengeluarkan zakat harta mereka karena banyak orang yang tidak memiliki kemampuan untuk bekerja. Betul nggak? Ada juga orang-orang yang berjuang di jalan Allah seperti mereka yang berperang, mereka yang berdakwah, berkeliling. Kalau mereka harus bekerja, dakwah mereka terganggu. Oleh karena itu, yang punya uang, pada saham yang Allah titipkan pada mereka, mereka infakkan untuk membantu para pejuang di jalan Allah. Baik di medan perang, atau di medan pendidikan, ya, atau membantu mereka orang-orang yang berhutang. Bukan hanya tidak punya kecukupan, mereka bahkan berhutang. Yang bisa-bisa milik mereka akan disita. Ada lagi yang statusnya sebagai budak, sisa-sisa peninggalan jahiliyah. Islam menyediakan zakat untuk membebaskan mereka. Betul nggak? Jadi kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyediakan, memberikan solusi bagi setiap tantangan yang kita hadapi, baik dalam bidang ekonomi, dalam bidang sosial, ya, dalam bidang politik, hubungan dalam negeri, hubungan dengan luar, semua telah Allah turunkan dalam kitab. Nah, kita melihat bahwasannya pihak-pihak yang mengutamakan dunia, yang rakus, yang culas, mereka menganggap konsep zakat ini merugikan mereka, akan mengurangi harta mereka. Akhirnya mereka keberatan untuk mengeluarkan zakat. Sebagai apa? Solusi yang mereka tawarkan, mereka siap memberikan pinjaman tapi dengan bunga. Alasannya kalau uang mereka diinvestasikan, berapa keuntungannya? Kalau kamu ingin pakai uang saya, kamu harus berikan keuntungan buat saya. Berhadapan dengan keserakahan orang-orang yang berada ini, membuat orang-orang miskin, akhirnya nasib mereka betul-betul berada di tangan mereka-mereka yang beruang. Apakah Allah tidak sediakan solusi buat mereka? Sediakan melalui zakat. Ada yang dinamakan al-qarbul hasan. In tuqridullaha qarban hasan. Baik zakat yang wajib atau zakat atau sedekah yang sifatnya sukarela. Orang-orang yang diberikan kelebihan, sebagai ungkapan syukur mereka memberikan qarbun hasan, pinjaman yang baik kepada orang-orang yang tidak mampu. Baik untuk biaya sekolah, atau biaya kesehatan kalau memang tidak ditunjang oleh negara, ya, atau untuk modal usaha dia. Dia tidak mengharapkan bunga. Dia bersyukur pada Allah dengan kelebihan yang Allah berikan padanya. Di saat orang tersebut belum mampu membayar pada waktunya, ditangguhkan. Di saat tidak mampu juga, diikhlaskan. Wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Di saat dia mengalami kesulitan, tidak mampu untuk membayar, tangguhkan sampai dia mudah. Wa antasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Tapi kalau kalian sedekahkan, meringankan bebannya, itu akan lebih baik bagi kalian. Oleh karena itu, zakat pada masa dahulu kala mampu untuk mengeluarkan orang yang beriman dari jerat-jerat riba dan hantu-hantu riba. Dulu sahabat Nabi, sebelum mereka Islam, banyak yang terjerat oleh hutang yang cukup berat, baik kepada pemuka Quraisy waktu di Mekah, atau kepada konglomerat Zionis yang mendirikan bank-bank sebagai bankir-bankir yang memberikan pinjaman setelah menghasut kaum Ansor untuk berperang. Akhirnya membutuhkan senjata, membutuhkan biaya, ya, sampai-sampai banyak yang menggadaikan rumah mereka, ternak mereka, bahkan menggadaikan diri mereka. Apa yang Rasulullah lakukan? Datang Rasul, menyatukan hati mereka semuanya dengan menghadapkan wajah mereka kepada Allah, kemudian mempersaudarakan mereka dalam iman. Begitu persaudaraan tumbuh di hati mereka, yang kaya nggak sayang, nggak berhitung untuk membantu yang miskin. Yang berkelebihan ikut membebaskan hutang orang-orang yang berhutang. Mereka yang merdeka diberikan kekayaan, membebaskan orang-orang yang statusnya sebagai budak. Jadi bagaimana zakat dan infak pada saat itu mampu untuk menyelesaikan problema-problema yang dihadapi oleh umat manusia. Dari mulai fuqara'ul masakin. Itu merupakan sasaran zakat. Wal amilina alaiha, mendirikan lembaga. Lembaga ini bukan lembaga hanya asal-asalan. Lembaga ini bukan hanya berdiri pada setiap tahun aja di bulan puasa, tidak. Lembaga ini bekerja untuk menginventarisir jumlah orang yang wajib zakat, jumlah orang yang menerima zakat,
lalu mendistribusikan dengan cara yang benar sesuai dengan aturan Allah di tengah-tengah masyarakat. Diambil dari yang kaya, di satu tempat dikembalikan kepada orang-orang fakir miskin di tempat tersebut sebelum dipindahkan ke tempat lain. Kemudian wal mu'allafati qulubuhum, yang keempat, orang-orang yang mau didekatkan hatinya ke dalam Islam biar mereka merasakan indahnya Islam. Bukan memaksa atau merayu, tidak. Bila hatinya lemah, lembut, mau berpikir mendengarkan ayat-ayat Allah yang dibacakan padanya, atau yang sudah Islam membutuhkan bantuan, kita berikan bantuan buat mereka. Kemudian wafir riqab, membebaskan orang-orang yang terjerat oleh perbudakan. Bukan Islam yang mulai perbudakan, Islam membebaskan perbudakan. Wal gharimin, membebaskan orang yang berhutang atau memberikan pinjaman bagi orang yang butuh uang, tapi dengan qarbun hasan. Pinjaman baik dari sedekah yang wajib maupun sedekah yang sifatnya sunnah. Itu menjadi hak mereka. Kemudian wa fi sabilillahi wa ibnis sabil, juga untuk menunjang, mendukung perjuangan di jalan Allah. Baik dalam bidang pendidikan, dalam bidang dakwah, ya, supaya ada bekal tanpa harus mengemis kencering-kencering minta ke sana maupun kemari, ada dana yang Allah sudah siapkan. Hingga mereka tidak beralasan, ya Allah, kami ingin berjuang tapi tidak punya dana. Siapa yang bertanggung jawab? Orang-orang kaya. Kalau ulama tidak mengajar pada sudah disediakan dananya, mereka bertanggung jawab. Jadi kalau ulama tidak menyampaikan dakwah mereka karena pengabaian orang kaya, maka orang-orang kaya yang akan bertanggung jawab di hadapan Allah di saat dakwah tidak sampai kepada mereka-mereka yang wajib untuk menerima dakwah. Tapi kalau ustadznya, ulamanya sudah terpenuhi kebutuhannya, tidak menyampaikan dakwah, maka mereka bertanggung jawab. Nah, sekarang kita jumpai sebagian ustadz sejahtera, kaya raya, berlebihan. Betul enggak? Datang dengan tarif. Betul enggak? Sekali mereka datang bisa puluhan juta mereka terima. Sebagian ustadz yang di kampung-kampung yang mengajar dengan tekun, mengajarkan sholat anak kita, mengajarkan Quran, mengajarkan kewajiban-kewajiban kita, nggak mendapatkan perhatian. Bahkan untuk les bahasa Inggris lebih mahal daripada guru-guru Al-Quran. Betul nggak? Karena di mata mereka bahasa Inggris, bahasa yang menjamin untuk masa depan mereka. Sedangkan akhirat masih belum jelas. Betul nggak? Jadi kita jumpai bagaimana orang-orang Islam sendiri lebih menghargai guru-guru bahasa Inggris, matematika daripada guru yang mengajarkan anak mereka sholat, berakhlak baik. Pantas kalau sampai agama kita tidak ada harganya di tengah-tengah umat Islam pada saat ini. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui zakat yang wajib atau sedekah yang wajib, melalui infak yang sifatnya tatawwu, sukarela, Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan solusi untuk apa? Mengeluarkan mereka-mereka yang miskin dari kemiskinan, yang fakir dari kefakiran. Mendirikan lembaga Baitul Mal wa Tamwil, ya, yang mengelola zakatnya, yang mendistribusikannya dengan adil, yang memperhatikan kondisi umat hingga tidak ada umat yang lemah kecuali mendapatkan dukungan. Jangan sampai dimakan oleh serigala. Akhirnya murtad dari Islam. Orang-orang yang dekatkan hatinya ke dalam Islam, orang-orang yang berhutang, orang-orang yang terjerat oleh perbudakan, orang yang berjuang di jalan Allah, Ibnu Sabil juga yang di perantauan kehabisan bekal. Semuanya Allah telah sediakan dananya. Tapi kalau yang kaya tidak mengeluarkan kewajibannya, apa jadinya? Yang menyedihkan lagi, ulama-ulama kita ini masih suka berdendang pada 2,5%. 2,5% dibagi untuk banyak orang. Yang 97,5% untuk dirinya sekeluarga. Kira-kira bisa nggak mencukupi? Tidak mencukupi. Mustahil. Lalu apa arti saham Allah pada harta orang-orang yang kaya? Apa cuma segitu? Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dari sebahagian yang kami berikan kepada mereka, mereka infakkan. Apakah 2,5% artinya sebagian? Betul nggak, Mas Krisna? 2,5% ini masuk nggak dalam kata sebagian? Yang mengherankan, kalau mereka dipungut pajak, rata-rata yang punya uang 10 juta aja kena 5%. Kemudian bisa meningkat 10, sampai bisa 35%, 40%. Bayangkan coba. Padahal
apa yang mereka keluarkan pada pajak, ada janji dari Allah nggak untuk membayarnya? Tidak. Janji sama pemerintah. Pemerintah yang akan menggunakan dana pajak untuk kesejahteraan rakyat kan? Ya. Walaupun faktanya di lapangan kita nggak lihat pajak yang ada. Pungut sana, pungut sini, betul nggak? Tetapi apa? Tetapi sebagai timbal baliknya pemerintah tidak menjalankan kewajibannya. Tapi kalau berzakat, yang berjanji siapa? Allah. Allah berfirman, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah." Perumpamaan orang yang menginfakkan harta mereka di jalan Allah, kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabil. Seperti seorang menanam satu butir menghasilkan 7 tangkai. Fi kulli sumbulatin mi'atu habba. Tiap tangkainya menghasilkan 100 butir. Berarti satu butir menghasilkan 700 butir. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan melipat gandakan bagi siapa yang dikehendaki, bahkan lebih dari itu. Wallahu wasi'un alim. Allah maha luas kekayaannya, lagi maha tahu hambanya. Tidak perlu hambanya bercerita, walaupun berinfak sembunyi-sembunyi. Ini salah satu keuntungan orang yang berzakat, yang berinfak. Baik yang wajib maupun yang sukarela. Jadi bukan miskin, malah bertambah. Seperti hadis yang menceritakan malaikat setiap pagi berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, gantikan orang yang berinfak. Gantinya bisa 700 kali lipat. Dan hancurkan hartanya orang-orang yang menahan. Kenapa umat Islam mundur? Kenapa umat Islam terbelakang? Kenapa bisa dibeli iman mereka dengan harga murah? Kenapa? Karena yang kaya, yang mampu tidak menjalankan kewajiban mereka. Akhirnya banyak ustadz sama ulama ngamen. Kenapa? Tahu ngamen nggak? Ngamen? Karena mereka tidak memiliki dana untuk menunjang kehidupan mereka dan dakwah mereka. Akhirnya mereka ngamen seperti penyanyi yang ngamen di bus. Memalukan nggak kalau ulama kita ngamen? Ya, memalukan sekali. Akhirnya mereka bekerja untuk amplop-amplop yang diberikan dari perusahaan-perusahaan, dari masjid ke masjid, dari majelis ke majelis, sampai acara orang meninggal dunia pun mereka terima imbalan. Bayangkan coba, pada zaman Nabi nggak ada orang sholat jenazah, memandikan, bayar tuh nggak ada. Kalau sekarang diundang, diberikan amplop. Berarti martabat ulama kita betul-betul jatuh, terpelosok yang luar biasa. Yang membuat ulama-ulama ustadz ngamen, dulunya mereka nggak mau. Kenapa? Karena pengabaian dari si kaya. Berarti kendala perjuangan yang terjadi pada saat ini akan dipikul sebagian besar oleh mereka yang mampu. Sampai Nabi mengatakan, salasun muhlikat. Ada 3 faktor yang menyebabkan kehancuran umat, termasuk agama. Yang pertama, hawan muttaba. Di saat hawa nafsu jadi ikutan. Jadi panutan, jadi ikutan, jadi imam. Begitu orang menjadikan nafsu sebagai imam, dia tidak akan menerima kebenaran. Karena nafsu itu hanya tahu enak dan gak enak. Kemudian, hawan muttaba, wa syuhun muta'. Kikir yang diikuti. Yang diikuti, ya, yang dipatuhi. Jadi bukan sifat darmawan, tapi rasa kikir yang diikuti. Yang ketiga, wa'ijabul mar'i binafsi. Tiap orang, tiap kelompok merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka. Bukan bersatu, berserah diri pada Allah, tapi membanggakan apa yang ada pada mereka, baik doktrin, baik kelompok, baik golongan, baik madhab, baik sekte, atau partai. Kalau 3 hal ini berlangsung di tengah-tengah kita, maka tunggu kehancuran. Dan di Indonesia 3-tiganya ada. Hawa nafsu yang diikuti, kekikiran yang dipatuhi, yang ketiga rasa bangga seseorang terhadap dirinya ataupun kelompok. Jadi kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala sebetulnya telah mempersiapkan, ya, menyediakan solusi bagi setiap tantangan dalam hidup ini, tapi ternyata umat Islam tidak menjalankan kewajiban mereka. Oleh karena itu pemandangan yang betul-betul menyedihkan, ulama-ulama yang berkerumun di sekeliling orang-orang kaya. Seharusnya orang kaya yang datang kepada ulama bertanya. Yang terjadi ulama-ulama, kiai-kiai yang berkerumun di sekeliling orang kaya atau pejabat karena mengharapkan pemberian mereka. Seharusnya mereka berharap dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kan menjatuhkan martabat.
Kalau guru-guru di sekolah ibtidaiyah atau di sekolah tsanawiyah gajinya 300.000, 400.000, sedangkan guru-guru ya di sekolah SD biasa atau negeri mendapatkan gaji UMR, kita bertanya, di mana yang salah kira-kira? Dan siapa yang salah? Guru-guru yang ngajarkan pendidikan agama disuruh ikhlas. Ini kan perjuangan di jalan Allah. Betul perjuangan di jalan. Tapi kan dia punya kebutuhan sama istrinya untuk hal-hal yang pokok tidak perlu berlebihan. Betul nggak? Dia bisa makan dengan baik, bisa membayar sekolah buat anaknya, ada rumah walaupun nggak besar untuk tempat bernaung, ada kendaraan tempat yang digunakan untuk bekerja. Tapi kalau beban hutang di kepala dia bagaimana? Lalu kita bertanya, apakah umat tidak mampu kalau bekerja sama menyediakan semua ini? Bagaimana tidak mampu? Pada masa Nabi mereka minoritas pada saat itu mampu untuk memecahkan problema yang lebih dahsyat daripada kita. Jadi karena pengabaian orang-orang kaya, maka kemiskinan merajalela. Begitu juga hilangnya kehormatan Islam juga terus berlangsung di tengah-tengah kita. Mulai muncul pelecehan-pelecehan, menganggap seolah-olah Islam itu agama kere yang mengajarkan umatnya untuk hidup kere. Hidup pengemis, meminta, tidak memiliki semangat untuk bekerja dan berjuang. Mereka tersisih, ya, ya. Bukan disebabkan karena musuh-musuh mereka kuat, tapi karena apa? Karena kelemahan-kelemahan ya, yang ada pada apa? Pada tokoh-tokoh dan pemimpin agama. Akhirnya mendidik dan melahirkan umat yang lemah, yang tidak punya semangat berjuang, seolah mereka dijauhkan dari kehidupan dunia, dari perjuangan, dari hal-hal yang real dalam hidup ini, termasuk diantaranya bergelut dalam bidang ekonomi, tapi dengan cara yang dihalalkan Allah. Di saat mereka memiliki kelebihan, mereka berbagi dengan sesama saudara mereka. Nah tadi yang antum katakan, bahwa setiap orang yang punya kelebihan bisa menyelesaikan urusan keluarganya, berarti membantu untuk meringankan beban umat kan? Iya. Jadi kalau setiap orang yang mampu, pertama-tama peduli pada keluarga-keluarganya yang tidak mampu, itu meringankan beban umat. Allah berfirman, Yas'alunaka madza yunfiqun, mereka bertanya padamu apa yang mereka harus infakkan. Allah tidak menjawab tentang harta yang mereka harus infakkan, tapi tentang siapa yang prioritas mendapatkan perhatian kamu. Ini penting. Agar apa yang kita punya ditempatkan pada tempatnya dulu. Qul ma anfaqtum min khair, katakan apa yang kamu infakkan dari kebaikan, falil walidain, pertama dua orang tua kamu dulu. Jangan jauh-jauh kamu bantu orang, kedua orang tua kamu butuh, kamu tutup mata. Wal aqrabin, kerabat-kerabat yang terdekat sebelum orang lain, karena Allah mengatakan wa ulul arhami ba'dhum aula bi ba'din fi kitabillah. Orang-orang yang punya hubungan rahim ya, yang dekat ini mereka lebih utama dari orang lain. Itu di kitab Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu wal yatama, anak-anak yatim, apalagi kalau anak yatim dari saudara kita, sepupu kita. Kemudian wal masakin, orang-orang miskin yang punya kebutuhan, malu menampakkan kebutuhannya, ya. Wabnis sabil atau ibnu sabil. Orang yang kehabisan bekal di perantauan. Nah, kalau setiap orang bisa dia diberikan kelebihan harta, peduli pada dua orang tuanya, kerabat terdekatnya, anak yatim, orang miskin, dan ibnu sabil, berarti sebagian problema yang dihadapi bangsa negara telah terselesaikan. Betul nggak? Iya. Di samping mereka memberikan pada orang-orang yang dekat dengan mereka, mereka juga mengeluarkan zakat mereka untuk orang-orang fakir miskin yang bukan dari kalangan keluarga. Kesian orang-orang yang nggak punya keluarga yang kaya. Betul nggak? Yeah. Itu mayoritas. Oleh karena itu, pada ayat 215 tadi menjelaskan siapa yang pertama kali harus mendapatkan perhatian kita. Kemudian pada ayat 219-nya, wa yas'alunaka madza yunfiqun qulil afwa. Mereka bertanya, apa sih yang mereka mesti infakkan pada harta mereka? Dijawab al-afwa. Kalau kamu punya kelebihan, berarti kamu dikenakan kewajiban. Kalau kamu pas-pasan, belum wajib. Punya kelebihan, pedulikan orang di sekeliling kamu. Tapi kalau di benaknya hanya berpikir 2,5%, bagaimana mungkin kita akan mampu bersaing dengan bangsa yang lain? Ada seorang dokter, profesor dokter,
berbicara bersama teman-temannya di ruangan di ruangan para dokter. Ada dokter-dokter Kristen. Ketika dokter-dokter Muslim sedang berbicara mengenai zakat, ya, ada yang bilang 2,5% dari keseluruhan, 2,5% dari kelebihan. Orang Kristen mengatakan apa? Kalau kita sih simpel aja, kita keluarkan 10% dari apa? Dari pendapatan kita. Jadi kalau mereka maju, mereka bisa memiliki apa? Berbagai macam kesempatan. Jangan salahkan mereka. Kitanya yang tidak tahu diri. Kitanya kikir, enggan berzakat, enggan berinfak, takut miskin, bagaimana mau kaya? Betul nggak? Yeah. Nah sekarang saya bertanya, mending mana kira-kira? Kita dikenakan kewajiban zakat, katakan dari 5% tergantung pendapatan kita 10%, 15, 20, sampai 40%. Kalau kita orang yang punya kelebihan. Atau dengan nama pajak. Zakat. Kalau dengan nama pajak ini, ada apa? Ada kesan tekanan dan intimidasi. Yeah. Tapi kalau dengan zakat, apa yang kita lakukan? Di samping membersihkan jiwa kita, membersihkan harta kita, dan kita mengharapkan balasan di hari akhir. Tapi kalau pajak, hubungan kita dengan pemerintah. Betul nggak? Yeah. Bisa aja mereka menyalurkan, ya, dengan jujur, bisa juga dimanfaatkan oleh para koruptor untuk memperkaya diri. Betul nggak? Atau diberikan untuk konglomerat dalam rangka apa? Memberikan modal buat mereka, dengan modal dari rakyat mereka gunakan untuk menjarah kekayaan negeri kita. Nah, kita mayoritas di negeri kita ini seharusnya yang digunakan bukan unwan atau alamat pajak, tapi yang digunakan adalah zakat. Yang heran, ketika mereka dipungut zakat dalam jumlah besar, mereka nggak ribut. Ya. Tapi kalau zakat, mereka ribut. Hanya mau keluar 2,5%. Kalau kita bilang 2,5% itu nggak ada sama sekali contohnya dalam seluruh aktivitas ekonomi. Hanya pada emas perak yang kita simpan. Mereka bilang ahli bid'ah. Jadi bid'ah itu bukan dikenakan pada orang yang melenceng ya, dari tuntunan Islam, tapi yang tidak cocok, tidak sejalan dengan apa? Dengan pandangan mereka, dengan kelompok mereka, itu yang mereka namakan bid'ah. Jadi mengherankan nggak? Kalau seandainya orang di luar Islam maju, orang-orang Buddha saja, mereka nggak sayang berinfak. Orang Yahudi tidak sayang berinfak. Orang Nasrani tidak sayang berinfak, membantu sesama mereka. Kita orang Islam yang mengaku sebagai pengikut agama yang benar, kikir, tidak yakin pada hari akhir. Maksud alladzina yu'minuna bil ghaib. Kalau kita beriman kepada apa? Yang gaib, hari kebangkitan, pembalasan, ya, pasti kita nggak sayang berinfak. Apalagi kita tahu bahwa ini pemberian Allah untuk batas waktu tertentu. Kenapa sampai fikih zakat kita mengalami stagnasi? Karena umat Islam atau ulamanya tidak merujuk kepada kitab Allah, melihat maqasid asy-syariatul islamiyah, tujuan maksud dari syariat Islam. Jadi manfaat bagi seorang muzaki, seorang mutasaddiq yang bersedekah dan berzakat, yang pertama-tama Allah akan lipat gandakan hartanya, bukan hanya 10-20%, tapi 700%. Semakin banyak yang dikeluarkan, semakin banyak apa? Yang bakal diterima. Asal dia lakukan karena Allah. Ini manfaat pertama. Manfaat yang kedua, alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi thumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adza lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Orang yang menginfakkan harta mereka di jalan Allah. Satu, tidak diiringi infaknya dengan ungkitan dan kata-kata yang menyakitkan hati. Allah sediakan ganjaran mereka di akhirat. Di samping 700 kali lipat tadi, di akhirat Allah sediakan lagi ganjaran. Investasinya bukan hanya duniawi. Di akhirat Allah tidak sebutkan apa, tapi dia akan terima investasi dari apa yang diinfakkan, yang akan menghasilkan keuntungan yang tidak dapat dikhayalkan, dibayangkan. Ditambah lagi Allah bebaskan mereka dari ketakutan dan kesedihan. Wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Jadi pertama, mereka akan mendapatkan balasan 700 kali lipat di dunia, balasan di hari akhirat. Allah bebaskan dari rasa takut dan sedih. Takut menghadapi hari depan. Sedih karena kehilangan sesuatu, itu nggak ada bagi orang-orang yang apa? Yang beriman,
yang gemar berinfak, mereka hatinya akan menerima. Yang pergi kelak akan bertemu kembali. Sesuatu yang luput dari kita itulah merupakan ujian dari Allah. Di saat menerima nikmat dia tidak sombong, di saat kehilangan dia tidak berduka, bersedih, dan berputus asa. Berapa balasan yang Allah berikan buat dia? Sudah hartanya berlipat ganda, belum lagi investasi untuk akhiratnya, belum lagi terbebas dari takut, terbebas dari kesedihan. Menghadapi COVID tenang, menghadapi ancaman apapun tenang karena hatinya selalu bersama Allah. Di saat hidup di dunia, Allah jamin buat dia. Kembali ke akhirat, dia sudah punya apa? Sudah punya investasi. Betul nggak? Yeah. Tapi kalau orang yang berangkat ke akhirat tanpa bawa apa-apa, walaupun kaya di dunia, apa artinya? Dengan syarat infaknya di jalan Allah, tidak menyakiti orang yang diberi dan tidak mengungkit-ungkit. Kemudian apa? Balasan yang lain Allah sebutkan pada ayat berikutnya. Wa mathalul ladzina yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardatillahi wa tathbitan min anfusihim kamathali jannatin birabwatin asabaha wabilun fa'atat ukulaha dhi'fain fa in lam yusibha wabilun fatal wallahu bima ta'maluna basir. Orang yang menginfakkan harta mereka dengan mengharapkan keridhaan Allah wa tathbitan min anfusihim, dan dalam rangka meneguhkan iman dan keyakinan mereka serta agama mereka. Berarti infak meneguhkan, memperkuat iman dan keyakinannya. Begitu dia berinfak mendapatkan balasan dari Allah lebih baik, hatinya semakin yakin, jiwanya semakin tentram, semakin lapang. Akhirnya mendorong dia untuk banyak-banyak berinfak karena tidak akan berkurang. Nah, kalau seandainya pendengar atau pemirsa merasa berinfak akan mengurangi hartanya, tidak perlu berinfak. Allah juga nggak butuh infak semacam ini. Tapi kalau dia yakin apa yang Allah janjikan, insya Allah hartanya tidak akan berkurang, akan bertambah. Jiwanya akan semakin damai, jauh dari ketakutan, kesedihan. Imannya akan semakin teguh. Belum lagi di hari akhirat Allah sediakan ganjaran yang bermacam-macam. Nah, orang yang berinfak di jalan Allah untuk meneguhkan imannya, seperti orang yang punya kebun di dataran tinggi. Kalau tidak terkena hujan yang lebat, dia masih menerima embun di pagi hari yang membasahi kebunnya. Hingga hasilnya berlipat-lipat ganda. Allah Maha tahu apa yang kalian, Maha melihat apa yang kalian perbuat. Kenapa kita harus takut berinfak? Orang yang berinfak ini orang yang selalu menerima peruntungan. Bahkan seandainya bukan orang yang beriman, Allah gantikan di dunia berlipat-lipat ganda. Kalau dia beriman, Allah berikan dunia dan akhirat. Mas Krisna ada satu perempuan. Saudaranya laki-laki udah Islam sama anak-anaknya. Tinggal dia yang belum Islam. Dia punya pangkalan. Hobinya sedekah. Ini yang belum Islam ini, sedekah. Saudara laki-lakinya diberangkatin umroh, diberangkatin haji, anak-anaknya disekolahin. Tiap Jumat sedekahan, bagi-bagi beras buat orang kampung, bantu orang susah. Si kakak laki-laki bilang sama saudara perempuannya, Ci, kan kalau Cici itu kakak kan, Ci, masuk Islam dah. Kita akan kumpul di dunia sama-sama, di akhirat juga sama-sama. Ci udah bantuin saya pergi haji, pergi umroh, biayain saya punya anak, bantu orang-orang di luar, sering sedekah, tinggal masuk Islam. Dia bilang, ada masanya ntar. Saya kan udah nggak pernah pergi lagi katanya ke mana? Ke tempat ibadah. Allah kasih subhanallah, setelah sekian lama si perempuan akhirnya masuk ke dalam Islam. Rizkinya nggak berkurang, bertambah dan melimpah ruah. Kenapa? Karena dia berinfak seperti orang, jet pumpnya lagi kering, dipancing seember, dapatnya berapa? Torannya penuh dan terus mengalir. Kalau orang kikir sudah dibenci sama Allah, dibenci sama manusia, rizkinya seret, penyakitnya banyak, musibahnya juga nggak berhenti-berhenti. Oleh karena itu doa malaikat, ya, setiap pagi Allahumma a'ti munfiqan khalafa, Allah gantikan orang yang berinfak, wa a'ti mumsikan talafa, gantikan sedangkan orang yang menahan hancurkan hartanya. Dan saya
menyaksikan pengalaman-pengalaman depan mata saya, orang-orang yang berinfak, Allah kasih subhanallah rezekinya mengalir dengan deras. Waktu pindah ke anaknya nahan, rezekinya seret. Ada 2 orang, Ustaz Otong. Satu laki-laki, kalau malam mabok, main judi. Kalau subuh tidur sampai siang. Yang satu bangun malam, puasa siang. Kakak beradik. Si kakak kalau usaha rezekinya seret. Yang bangun malam nih, yang puasa siang seret rezekinya. Padahal puasa siang hari, hampir sering puasa seminggu itu sering puasa. Malamnya bangun malam, ngaji, zikir, ke masjid, tapi rezekinya seret. Sedangkan yang satu ini yang kerjaannya mabok sama berjudi, kalau pagi tidur, belum bangun aja orang udah antri di rumah dia mau beli apa? Mau beli tanah dia, beli rumah dia. Padahal kalau dia gambar rumah, satu gambar bisa untuk puluhan rumah. Rumah juga modelnya nggak begitu bagus, tapi rezekinya ngalir. Yang sholat sama yang puasa bertanya, ya Allah, saya bangun rumah satu berbulan-bulan bahkan tahunan nggak laku. Saudara saya ini yang mabok, yang nggak sholat atau sholatnya nggak benar, rezekinya ngalir. Apa rahasianya ya Allah? Apa dosa saya? Tahu rahasianya apa? Yang kakak ini yang bangun malam, sholat di waktu siang. Kalau ibunya tanya punya duit nggak? Ibu lagi butuh duit, mau ngasih orang atau apa? Dia bilang, nggak ada, Mi. Lagi nggak ada. Sedangkan saudaranya Mas Krisna, kalau ibunya tanya ada uang, biar nggak ada diadain. Kalau ibunya bilang, beliin mobil buat saudara perempuan kamu, bangunin rumah. Dia bangunin rumah, dia beliin mobil. Baru punya mobil, suruh kasih adanya dikasih. Televisi bagus, suruh kasih, dikasih. Nggak pernah sama sekali nolak ibunya. Saudara-saudara dibantu, ponakan-ponakan dibantu. Allah kasih subhanallah. Yang ini rezekinya terus mengalir karena tangannya terbuka. Apalagi semua orang tua sama saudaranya. Yang satu sholat malam, bangun siang, puasa siang, rezekinya seret. Karena apa? Karena dia nggak berinfak. Kalau dia sholat walaupun puasa pergi haji, tapi kalau menahan diri berinfak, apalagi sama keluarga terdekatnya, Allah haramkan rezekinya. Allah buat sulit hidupnya. Sekali waktu, si kakak, karena rumahnya lama nggak laku, bilang sama adiknya, beli rumah saya, bayar modalnya. Si adik ambil, dia beli, kasih modalnya. Nanti kalau saya jual untung, bagi 2 keuntungannya. Baru berapa hari laku. Ya Allah. Di tangan dia bertahun-tahun nggak laku. Artinya apa? Orang kalau mau kaya, mesti berinfak. Dan saya ketika mengajak orang berinfak, bukan berarti infaknya dikirim ke Ustadz Hussein atau ke Rasil. Saya nggak mau terima. Alhamdulillah saya juga berinfak dari kelebihan yang Allah berikan. Kalau mau nyumbang Rasil dari fisabilillah, ya, untuk perjuangan boleh. Tapi kalau yang fuqara wal masakin lebih baik bagi-bagikan untuk orang di sekitar dia. Kita nggak berminat terhadap zakat. Kita ingin memberikan zakat bahkan dan berinfak. Kita ingin di setiap wilayah ada lembaga keuangan Islam yang memperhatikan kebutuhan orang fakir miskin supaya jangan dimangsa serigala. Jangan dibuli oleh orang-orang yang berada. Kehormatan mereka terjaga, agama mereka kuat untuk membiayai para guru, para ustadz di masjid-masjid mereka kan enak. Betul nggak? Begitu juga ustadz mengajar, nggak harus kerja mikir yang lain. Kayak Ustaz Otong, nggak harus bikin nasi liwet lagi. Betul nggak? Kalau tercukupi, jangan kesejak, cukup aja. Cukup buat makannya, cukup buat rumahnya, cukup buat bayar listriknya, cukup buat kendaraannya. Enak nggak? Enak. Jadi kalau kita lihat, tanpa ada kerjasama yang namanya fardu kifayah. Fardu kifayah itu kewajiban yang Allah wajibkan kepada setiap orang sesuai dengan kemampuan dan potensi. Yang kaya dengan kekayaannya, yang kuat dengan kekuatannya, yang berilmu dengan ilmunya, yang punya skill dengan skillnya, yang punya jabatan dengan jabatannya. Allah wajibkan untuk bekerja sama dalam kebajikan dan ketakwaan, bukan dalam kemaksiatan dan permusuhan. Nah, fikih zakat kita ini yang sekarang
Jangankan untuk menutupi fuqara wal masakin. Jangan menutupi semuanya. Fuqara wal masakin saja masih tidak tertutup. Saya dengar berita beberapa tahun yang lampau, kalau zakat diambil 2,5%, potensi zakat yang bisa terkumpul itu 217 triliun. Beberapa tahun yang lampau. Tapi ternyata yang masuk hanya 2, berarti kan 2 triliun 17 miliar. 2 triliun 17 miliar. Dari 217 triliun. Itu dari 2,5%. Coba bayangkan kalau dari 10%. Berapa coba? Kalikan 4. Hampir berapa coba? 217 kali 4. Bayangkan coba. Itu kondisi umat dari sini. Berapa yang mereka akan terima? Kembali kepada umat kok. Yang nggak punya modal bisa punya modal. Ya. Yang butuh dana untuk usaha, dapat dana untuk usaha tanpa harus menerima bunga. Akhirnya karena umat Islam tidak menjalankan kewajibannya, akhirnya hantu-hantu riba berkeliaran di luar. Bank bankir juga, bankir-bankir sampai bank syariatnya pun, walaupun namanya syariat, banyak mempraktekkan apa? Transaksi ribawi, walaupun bungkusannya syariat. Jadi kita mengusulkan agar fikih zakat kita dirombak ulang, disesuaikan dengan apa yang Al-Quran ajarkan kepada kita, menghadapi tantangan zaman kita sekarang ini beda sama dulu. Dulu hanya peternakan, kemudian pertanian, ya, perdagangan. Sekarang dalam bidang jasanya, dalam berbagai macam aspek termasuk pertambangannya. Hasil tambang coba lihat berapa banyak dari mulai nikelnya, emasnya, kemudian juga pertambangan seperti apa, timahnya, ya, dan berbagai macam hasil tambang. Itu kalau seandainya dipungut zakatnya, kalau hasil tambang kan 20%. Dikembalikan kepada umat, coba bayangkan. 20%, hasil minyak 20%. Tapi karena pemerintahnya nggak beriman kepada Allah SWT, dia nggak keluarkan kewajiban 20%. Kalau dikeluarkan 20%, dikembalikan kepada umat, dikelola dengan baik, apa jadinya? Bukan hanya orang Islam sejahtera, orang di luar Islam pun yang tinggal di negeri kita bisa menikmati karunia Allah. Islam bakal terhormat, benderanya akan betul-betul dikagumi. Kalau sekarang benderanya loyo, ketiup angin aja malas-malasan geraknya. Kemudian kerincing-kerincing, betul nggak? Nama-nama Islam begitu banyak, marak, tapi ternyata hasilnya apa? Nol. Jadi ulama-ulama kita harus tampil betul-betul ke depan untuk membumikan Al-Quran seperti yang Profesor Quraish Shahab mensosialisasikan Islam. Tapi kalau berpikirnya masih 2,5%, bagaimana mau kaya di dunia? Masa dengan 2,5% mau beli akhirat? 97,5% untuk keluarganya dan dunianya, 2,5% untuk akhiratnya. Ya tunggu aja ntar. Di waiting list nanti masuknya. Di waiting list. Kalau ada tempat kosong, baru masuk dia. Tapi kalau ingin dunia berkah, maju usahanya, terhormat, dan membuat agamanya terhormat, dan umat juga maju, berinfak. Dan Alhamdulillah, saya bukan banggakan diri, saya keluarkan infak 20 sampai bisa 50%. Dan Alhamdulillah tidak berkurang. Kalau saya nggak berinfak, jangan harap punya rumah. Jangan harap saya bisa usaha, tapi usaha diberkahin karena apa yang kita keluarkan, dimakan oleh orang-orang di sekeliling kita. Itu yang membuat rahmat Allah turun buat kita. Jadi para pendengar jangan salah faham beranggapan kita mengharapkan supaya zakat Anda dikirim ke hasil. Tidak. Perhatikan pertama kerabat-kerabat terdekat dulu. Baru setelah itu tetangga-tetangga. Kalau kita lakukan hal ini, kita menyelesaikan sebagian problema umat. Dan kita ingin pajak berganti dengan zakat. Tapi harus disalurkan sesuai dengan apa yang Allah sebutkan. Dan harusnya ulama-ulama Islam berkumpul bersama-sama mengelola dana ini. Jangan justru umat Islam mengulurkan tangan minta. Ulama aja minta, apalagi di bawah. Betul enggak? Malah kalau diberikan amplopnya kurang tebal, marah-marah. Akhirnya banyak akal-akalan, sengaja. Uangnya cuma sedikit, dikasih bungkusan koran, dimasukin di amplop. Begitu pulang ke rumah, dia kaget luar biasa. Jauh-jauh datang cuma dikasih 100.000. Kalau orang nggak mampu ke dia, 100.000, mulai besok nggak mau datang lagi. Jadi dakwahnya bukan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Betul nggak? Nah ini nggak betul-betul merendahkan martabat ulama Islam. Ulama Islam
harus betul-betul seperti apa yang Rasulullah diperintahkan untuk mengumumkan. Qul la as'alukum alaihi ajra in ajriya illa 'ala Allah. Saya nggak minta upah dari kalian, upah saya di tangan Allah, saya kerja untuk Allah kok. Betul nggak? Cuma menjadi penyampai risalah Allah kepada umat. Kalau kita laksanakan dengan baik, insya Allah rezeki bakal datang. Tapi kalau ulamanya berpikir dia wajib menerima, tidak wajib mengeluarkan, bahaya. Karena saya jumpai banyak ulama merasa dia punya hak menerima, tapi nggak wajib berinfak. Jadi akhirnya dia menimbun untuk dirinya, dia hidup berlebih-lebihan, sedangkan dia tidak punya kewajiban atau tidak punya tanggung jawab untuk berinfak membantu sesamanya. Jadi kalau bulan Ramadan atau musim zakat, jarang kedengaran ustadz yang keluarin zakat. Malah terima zakat dari sana sini. Betul nggak? Terima. Waktu musim korban juga kulkasnya, freezernya penuh. Sampai ada yang bilang, sampai 2 bulan, 3 bulan, daging korban masih ada. Padahal rakyat di sekeliling nggak dapat apa-apa. Ini bukan kita mencemoohkan ustadz. Karena ustadz yang soleh, ulama yang soleh nggak mungkin begini. Ini berarti apa? Orang-orang yang memperdagangkan agama dengan harga yang murah. Wal'iyadzubillah. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepada ulama kita. Berikan keberanian juga untuk menjelaskan yang hak. Karena untuk menjelaskan zakat ini ulama banyak yang dimusuhin. Yang musuhin orang-orang kaya. Nanti takut kalau sampai nggak nerima bahagian. Jangan takut. Jangan berharap dari si kaya. Yang diberikan si kaya, sisa makanan dia. Yang jatuh dari meja itu yang diberikan untuk kalian. Tapi kalau yang Allah berikan buat kalian, itulah kekayaan yang sebenarnya. Demikianlah ikhwan akhwat yang dirahmati Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz Hussein, Ustaz Otong. Demikian Yohana Nawat. Kajian dengan subtema di seputar masalah zakat dari Ulumul Quran. Baik, kita jumpa lagi pekan depan. Saya Muhammad Krishna, Neza, kemudian Sulaiman juga. Siapa lagi nih? Anis Mualim, mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.